Halo sedulur Tagar Info. Di tengah suasana duka yang mendalam, pada video ini kita akan membahas sebuah tragedi yang mengguncang Maluku Utara. Insiden mengerikan ini merenggut nyawa calon gubernur Maluku Utara, yaitu Benny Laos beserta 5 orang lainnya. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan lengkapnya, melalui video ini kita ingin berdoa agar almarhum tenang. Mari kita lanjutkan. Pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024 menjadi hari yang kelam bagi masyarakat Maluku Utara. Di Pelabuhan Regional Bobong, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, sebuah speedboat yang ditumpangi oleh rombongan calon gubernur Benny Laos mengalami kebakaran hebat. Saat sedang mengisi bahan bakar minyak, tiba-tiba terjadi ledakan besar yang menghanguskan seluruh badan kapal. Lantas insiden ini menyebabkan 6 orang tewas, termasuk Benny Laos. Dari informasi yang kami himpun, insiden ini terjadi sekitar pukul 14.05 waktu Indonesia Timur, ketika speedboat yang ditumpangi Benny dan rombongan bersandar di pelabuhan untuk mengisi BBM secara manual. Namun tak lama setelah pengisian dimulai, ledakan hebat mengguncang kapal. Menurut Kepala Basarnas Ternate, total ada 33 orang di atas kapal saat kejadian. 6 di antaranya meninggal dunia. 10 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit, dan sisanya berhasil selamat. Jenazah Benny Laos telah disemayamkan di rumah duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Hari ini, beliau dimakamkan di San Diego Hills, Karawang. Keluarga besar, teman, serta kerabat dekat turut hadir memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Benny. Meski begitu, istri beliau, Shirley Juanda, tidak bisa hadir di pemakaman karena kondisinya yang masih dalam perawatan medis. Namun, ada fakta mengerikan yang terungkap di balik tragedi ini. Saat pengisian BBM dilakukan, ada beberapa hal yang harus tidak terjadi. Wakapolres Pulau Taliabu, Kompol Sirajudin, mengaku bahwa sebelum ledakan terjadi, beliau sempat naik ke atas kapal dan mencium bau bensin yang sangat menyengat. Beliau juga mengingatkan bahwa kondisi di atas kapal saat itu tidak aman. Ternyata, saat pengisian BBM, ada 2 unit mesin genset dan alat-alat elektronik seperti AC dan kipas angin dalam kondisi menyala. Hal itu dinilai sangat beresiko dan memicu kebakaran. Lebih parahnya lagi, saat itu ada penumpang di kapal yang diketahui sedang merokok, meski sudah diingatkan oleh motoris kapal. Kombinasi dari uap bensin, mesin genset yang masih hidup, dan aktivitas merokok itulah yang diduga menjadi penyebab utama meledaknya speedboat ini. Hingga kini, kepolisian telah memeriksa 9 orang saksi untuk mengungkap lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi pada hari tragis tersebut. Korban lainnya dari insiden ini antara lain Esther Tantri, yang merupakan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Bribka Hamdani, seorang pengawal pribadi, serta Mubin Wahid, Ketua DPW P3 Maluku Utara. Kehilangan mereka meninggalkan luka yang dalam, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan. Tidak ada yang siap untuk menghadapi perpisahan mendadak seperti ini. Kita semua di sini turut berduka atas kepergian para korban, khususnya Benny Laos, yang dikenal sebagai sosok pemimpin yang penuh dedikasi. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendoakan mereka yang telah pergi dalam insiden ini. Semoga
arwah mereka diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dalam menghadapi cobaan ini. Amin. Peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya keselamatan saat berada di laut, terutama saat menangani bahan bakar. Setiap langkah kecil yang dianggap sepele, seperti memastikan semua mesin dimatikan saat pengisian BBM, bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Polisi saat ini masih terus melakukan penyelidikan dengan harapan agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan. Benny Loos meninggalkan warisan yang besar bagi Maluku Utara, baik melalui pekerjaannya sebagai pemimpin maupun sebagai sosok yang peduli pada masyarakat. Namun, sekarang saatnya bagi kita untuk terus menjaga semangat yang beliau tanamkan. Semoga ketulusan dan pengabdian beliau menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa. Buat kamu yang telah menyimak video ini hingga akhir, secara tidak langsung kamu telah ikut serta dalam mendoakan beliau dan para korban lainnya. Jangan lupa untuk subscribe channel Tagar Info agar kalian tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Dengan subscribe, kalian juga membantu kami untuk terus menyajikan berita-berita penting dan mendalam seperti ini. Mari kita doakan agar semua korban dan keluarganya diberi kekuatan menghadapi masa sulit ini. Sampai jumpa di video berikutnya.